Shalom, selamat hari Minggu. Majelis GKI Pengadilan menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan yang akan beribadah bersama-sama secara online dimanapun saudara berada. Kristus telah lahir di dunia. Kelahirannya tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menyegarkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita sembah dan sujud kepada Allah atas kelahiran Kristus yang menjadikan hidup cerah dan membawa kelegaan. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kebaktian Minggu dalam masa Natal ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, hidup tidak selalu mulus dan lurus. Ada berbagai kesulitan, tantangan, maupun rintangan. Perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Namun, kelahirannya melegakan jiwa kita semua. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali pengharapan di tengah kerapuhan dan kepanaan hidup. Sudahkah Natal berdampak besar dalam hidup kita? Marilah kita merenungkannya dalam doa diawali secara pribadi. Kami mengaku ya Allah, di dalam setiap jengkal kehidupan, kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, serta kelalaian. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami yang terkadang bermalas-malasan, terus meratap
dalam keputusasaan dan mengabaikan kehadiran Tuhan dalam berbagai dimensi kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya Allah, agar mampu peka terhadap penyertaan-Mu yang melebalkan jiwa melalui aneka peristiwa dan perjumpaan dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyambut anugerah Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Pada hari ini kami memasuki hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Segala macam suka dan duka kami jalani di tahun ini. Dan menuju penghujung tahun, kembali kami hendak menundukkan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kami hendak melihat perjalanan hidup yang telah kami lalui di dalam terang kebenaran-Mu. Sehingga ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, kami dimampukan untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan maksud Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kami. Kami hendak menyambut firman-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang dipercaya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga memohon Engkau yang menguduskan,
mengurapi, melayakkan, dan memampukan hamba-Mu untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan, seturut dan sesuai dengan maksud Tuhan, dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan pasal 62 ayat yang ketiga. Kitab Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan pasal 62 ayat ketiga. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bernyanyi dari Mazmur 148.
Bacaan kedua diambil dari surat Galatia 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Surat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyambut bacaan Injil. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Natal baru saja kita lewati. Mungkin kita masih berada, sebagian dari kita masih merasakan ini masih suasana Natal, begitu ya. Masih ada yang berkumpul dengan sanak, saudara, kerabat, merasakan sukacita. Tetapi apakah ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami, mungkin kalau boleh digambarkan seperti sebuah lagu pop yang dinyanyikan oleh Elvis Presley. Wah, ketahuan nanti umurnya berapa nih ya. Sebuah lagu pop yang berjudul Blue Christmas. Christmas atau Natal menjadi biru ya, secara kiasan tentu saja. Kenapa? Karena Christmas ini atau Natal ini dijalani without you. Ada mungkin di antara saudara yang tidak merasakan sukacita yang sama seperti Natal-Natal sebelumnya. Karena di Natal tahun ini penuh dengan derai air mata, dengan rasa kehilangan secara fisik, tidak lagi bersama-sama dengan saudara, kerabat, kekasih hati. Ketika orang lain mengatakan ini sukacita Natal, ini damai Natal, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara pada saat ini mengatakan, aku gak bisa merasakan damai dan sukacita itu. Tahun 2020 secara global kita berhadapan betul-betul dengan yang namanya kefanaan hidup. Bahwa hidup manusia itu begitu rapuh, begitu ringkih. Ya, bahkan ketika kita harus berhadapan dengan virus COVID-19 yang bahkan tidak kelihatan oleh mata, banyak kemudian menimbulkan korban jiwa. Rasa kehilangan adalah rasa yang manusiawi. Bukan berarti ketika kita merasa kehilangan, ketika kita merasa tidak lagi bisa bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi, lantas kita menjadi orang yang tidak punya iman. Tidak seperti itu, karena rasa kehilangan adalah sisi manusiawi kita. Kita sebagai orang Kristen tidak memisahkan antara yang manusiawi dan bersama dengan sisi manusiawi kita. Kita berjalan bersama, ya, baik iman kita maupun manusia kita. Sehingga yang patutnya terjadi di dalam kehidupan orang percaya adalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan hidup yang fana, berhadapan dengan hal-hal yang menurut kita
tidak mendatangkan sukacita. Hal-hal yang membuat kita merasa emosional. Maka di situ juga sebetulnya kehidupan iman kita harus menjadi nyata. Iman kita tidak dapat dipisahkan dari kenyataan yang kita alami. Lantas bagaimana kita mesti menjalaninya? Bagaimana kita mesti menjalani pergulatan ini? Di dalam suasana Natal, di dalam suasana bagaimana kita menyambut dan merayakan Kristus yang lahir ke dunia, Kristus yang hadir di tengah-tengah umat manusia, maka baiklah kembali kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Galatia pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Paulus menunjukkan bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Menarik karena Paulus memakai kata genap waktunya. Orang-orang Yahudi pada masa itu betul-betul menantikan Mesias. Mereka merindukan hadirnya Sang Juru Selamat. Tetapi Allah punya waktu di mana Allah menyatakan Sang Mesias itu. Waktu Allah adalah waktu yang tepat dan terbaik. Ketika Kristus hadir, lahir di dunia. Dan kelahirannya kemudian berproses di dalam kehidupannya sehingga kita semua dikatakan oleh Paulus diterima menjadi anak-anak Allah. Pemahaman inilah yang menjadi pegangan kita bahwa Allah menyediakan pada waktunya secara tepat Kristus yang menyelamatkan kehidupan manusia. Ketika kita bergumul dengan kefanaan hidup, seringkali mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih Tuhan? Kok sekarang? Kenapa sih Tuhan? Kok kami tidak diberi waktu yang lebih lagi? Allah menyediakan tepat pada waktunya, seperti kelahiran Kristus. Pada waktunya itulah yang terbaik yang Allah sediakan. Sehingga umat manusia bisa selamat dan karena itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Pemahaman mengenai waktu, mengenai bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam rohnya yang kudus. Inilah kekuatan buat kita. Inilah pegangan buat kita. Di tengah segala situasi yang tidak menentu, di tengah segala situasi yang bahkan tidak bisa kita rancangkan sebelumnya. Di masa Natal ini, dengan tema renungan kita kelahirannya melegakan jiwa. Ketika kita mengingat kelahiran Kristus, maka disitulah seharusnya kita menemukan kelegaan bagi jiwa kita. Kita menemukan pengharapan kita. Bukan pada standar dunia di mana Natal dirayakan harus dengan meriah dan canda tawa di mana-mana. Tetapi justru dirayakan dengan hidup kita yang mau terbuka untuk menerima segala sesuatu yang Allah percayakan pada waktunya adalah yang terbaik. Bahwa di dalam itulah kita menerima pengharapan kita dan menerima kelegaan kita. Walau memang kita belum bisa sepenuhnya mengerti, tetapi bahwa Allah peduli. Kelahiran Yesus Kristus menunjukkan bahwa Allah peduli dengan kehidupan manusia. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah menyediakan tepat pada waktunya. Dan oleh karena itu, kita dipanggil untuk tetap menjalani kehidupan kita. Bukan dengan standar kebahagiaan dunia, tetapi justru dengan pemahaman yang benar.
kehadiran Kristus, kelahirannya bagi kita merupakan wujud kasih Allah pada waktu yang tepat untuk melegakan kita. Tokoh kita di dalam bacaan Injil menunjukkan hal yang demikian. Simeon, seorang yang dikatakan hidup benar dan saleh. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan kita di Galatia yang bicara soal anak-anak Allah hidup di dalam roh Allah, roh Kristus yang menuntun mereka, maka kita bisa melihat Simeon adalah seorang yang hidup di dalam roh itu. Simeon menantikan Mesias yang dijanjikan. Simeon menunggu waktu yang tepat itu. Waktu di mana Allah menyatakan kasih dan kehadirannya dengan Mesias. Dan pada saat Yesus dibawa ke bait Allah, pada waktu pentahiran, di situ pergulatan Simeon dari sisi kemanusiaannya sebagai bagian dari orang Yahudi yang menantikan bagaimana Mesias itu akan datang. Bergulat terus dengan imannya, dia bisa mengalami Yesus, anak itu yang dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait Allah. Simeon menyambutnya dengan penuh sukacita. Simeon mengatakan bahwa biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Dia merasakan damai sejahtera, dia merasakan kelegaan di dalam jiwanya karena dia berjumpa dengan Kristus. Kehadiran Kristus, kelahirannya mengangkat semua beban pergumulan dari Simeon. Mengangkat semua pertanyaan-pertanyaan tentang kapan dan bagaimanakah Allah menggenapi janji tentang kehadiran Mesias. Walaupun memang saudara, kalau kita bicara gambaran mesianik dari orang Yahudi, mereka selalu menggambarkan Mesias itu sebagai sosok yang kuat, yang hebat, yang luar biasa. Tetapi apa yang Allah nyatakan kepada Simeon pada saat itu adalah anak yang dibawa untuk ditahirkan. Artinya yang Simeon lihat bukan seorang yang perkasa, bukan seorang yang gagah, bukan seorang yang hebat sebagaimana pandangan manusia. Yang Simeon lihat, yang Simeon pegang, yang Simeon alami adalah anak kecil itu. Jauh bukan dengan gambaran manusiawi. Inilah pergulatan iman bersama dengan sisi kemanusiaan. Tetapi bahwa sebagai orang yang hidup di dalam Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, Simeon menyambut apa yang Allah percayakan itu dengan iman, dan itu melegakan jiwanya. Itu membuat dia bisa mengatakan, sekarang hambamu ini akan pergi dalam damai sejahtera. Bukan karena apa yang dia inginkan sebagai manusia itu terlihat jelas di depan matanya. Tetapi bahwa Allah punya waktu yang tepat dan punya tindakan kasih yang tepat kepada manusia. Itulah hidup iman yang ditunjukkan oleh Simeon, menyambut apa yang Tuhan percayakan. Tidak lagi memakai ukuran dan standar dunia, tetapi justru mengembalikannya kepada maksud dan rencana Allah. Dan bahkan Simeon pada saat itu kemudian dia bisa berkata-kata, bahkan meneguhkan Maria. Bukan seperti apa yang dibayangkan oleh manusia tentang Mesias. Bukan pula mungkin apa yang selama ini menjadi pertanyaan dalam hati Simeon, seperti apakah nanti Mesias itu. Tetapi ketika Simeon menyambut
Kehadiran Allah itu dengan hidup dan hati yang terbuka. Dia juga bahkan menguatkan Maria. Dia menyampaikan kata-kata yang kalau boleh saya katakan ini juga merupakan kata-kata nubuat. Tentang bagaimana Kristus itu akan menjalankan kehidupannya ke depan. Simeon menguatkan Maria sekaligus juga mempersiapkan Maria akan hidup yang ia jalani nanti. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari pergulatan iman yang karena pribadinya mau terbuka dengan karya Allah, bukan saja dia dikuatkan, bukan saja dia mengalami damai itu, tetapi juga dia bisa menguatkan orang lain. Dia bisa meneguhkan orang lain. Dia bisa bahkan juga mempersiapkan orang lain untuk menjalani kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau Natal ini begitu sendu untuk kita, mari kita juga belajar pada penghujung tahun ini, kita juga membuka hidup. Bukan terlarut pada sisi-sisi manusiawi kita, kesedihan, kehilangan, dan ditinggalkan. Tetapi bagaimana justru iman kita, bahwa kita punya Allah yang peduli, kita punya Allah yang begitu luar biasa, Allah yang berkuasa atas waktu, memegang waktu dan tahu waktu yang tepat dan terbaik. Mari kita serahkan hidup kita di dalam Allah. Memang mungkin apa yang Allah nyatakan pada kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan bayangan kita. Tetapi kalau kita yang hidup dipimpin oleh Roh-Nya, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, kita buka hidup kita. Kita sambut semua yang Allah percayakan di dalam kita. Kita sambut dan kita terima di dalam iman bahwa dalam segala sesuatu ada damai sejahtera Allah bagi kita. Dan mari kita melangkah. Lihatlah kanan kiri saudara. Di dalam keluarga saudara, pasangan saudara mungkin, orang tua saudara, anak-anak saudara, kakak beradik, saudara ipar, sepupu, keponakan mungkin yang sekarang sedang berkumpul bersama saudara. Ataupun juga rekan-rekan pekerjaan saudara, tetangga saudara. Lihatlah bahwa mereka juga sama-sama bergumul seperti saudara. Tetapi bahwa saudara sebagai anak-anak Allah, yang bahkan dikatakan oleh Paulus sebagai ahli-ahli waris, saudara punya hidup yang berbeda. Saudara punya Allah yang peduli. Sampaikanlah, berbagilah pengalaman, bukan karena saudara hebat dan kuat, tetapi karena saudara menyerahkan hidup saudara kepada Allah yang mau hadir di tengah-tengah hidup manusia. Allah yang peduli. Berbagilah dengan mereka. Saling menguatkanlah di antara saudara. Saling meneguhkanlah di antara saudara. Kita percaya bahwa Allah punya waktu yang tepat dan terbaik. Allah punya karya yang luar biasa untuk hidup saudara. Kelahirannya, kehadirannya adalah untuk melegakan jiwa kita. Sama seperti ungkapan Yesus di dalam pelayanannya. Ketika Yesus mengajak, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari sambut apa yang Yesus sediakan untuk kita. Sehingga Natal ini bukan sekedar meriah seperti yang dunia gambarkan. Tetapi Natal ini sungguh-sungguh membawa damai bagi hidup saudara. Dan damai bagi hidup orang-orang di sekitar saudara. Sehingga kehadirannya betul-betul nyata bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Persiapan perjamuan kudus. Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Pengadilan Bogor, pada tanggal 3 Januari 2021, dengan mengikut serta untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih kuasa dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban demi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Pada saat ini ya Tuhan, kami menundukkan diri kami dan ingin bersyafaat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami, di dalam menata, mengelola kehidupan masyarakat di segala sektor kehidupan, di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, budaya, politik,
kesehatan, pendidikan, ada begitu banyak persoalan ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Dan tolong pemerintah kami Tuhan, untuk dapat melaksanakan amanat rakyat dengan benar. Tidak terpengaruh oleh kepentingan partai politik tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Biarlah masyarakat boleh mengalami kesejahteraan dari hari ke hari. Juga di dalam penanggulangan pandemi COVID-19, di mana vaksin di dalam tahap uji klinis, biarlah ini juga boleh bisa dipakai secara khusus dan terutama untuk garda depan penanganan COVID, para tenaga medis di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong supaya mereka boleh dikuatkan, apalagi ketika vaksin ini boleh berhasil dan juga dipakai. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan tubuh untuk para tenaga medis. Kau berikan semangat sekalipun pandemi ini masih berlangsung. Kami juga mau berdoa untuk masyarakat Indonesia. Tolong Tuhan supaya masyarakat dapat menjaga kesehatan tubuhnya, mematuhi protokol dengan benar. Kami juga mengingat untuk mereka yang terdampak karena pandemi ini, dirumahkan, di PHK. Tuhan tolong supaya mereka tetap punya solusi yang kreatif untuk dapat melanjutkan kehidupan dengan tetap menjaga kebenaran di dalam Tuhan. Kami mengingat juga untuk pemerintahan kota dan Kabupaten Bogor. Kami mohon Tuhan juga memimpin Pemkot maupun Pemkab di dalam kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat. Biarlah juga mereka dapat bekerja dengan benar Tuhan, bagi kepentingan seluruh masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Pengadilan. Ketika kami semua juga bergumul dengan pelayanan di masa pandemi ini, tolong Tuhan supaya kami bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan efektif, efisien, menggunakan media-media yang ada, sehingga umat Tuhan tetap terpelihara secara iman. Kami juga mau berdoa untuk upaya di dalam proses perizinan sarana tempat ibadah di Jalan Abdullah bin Nuh. Tuhan juga menolong, memberikan jalan bagaimana dan apa yang harus kami kerjakan. Kami juga saat ini mau berdoa untuk persiapan dari setiap pribadi yang telah layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Kami mohon Tuhan, mampukan kami, bahkan ketika kami tidak dapat hadir bersama-sama di gedung gereja untuk merayakan perjamuan kudus, maka tolong kami untuk tetap dapat mempersiapkan dengan benar, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami juga saat ini mau mengingat saudara-saudara kami yang sedang di dalam kelemahan tubuh yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan mengetahui dan Tuhan bersama dengan mereka. Saudara-saudara kami ini, kami percaya Tuhan berkarya dalam hidup mereka, memberikan pemulihan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga yang menjaga dan merawat mereka Tuhan. Cukupkanlah dengan berkat Tuhan segala keperluan pengobatan ini. Kami juga mengingat untuk keluarga-keluarga kami Tuhan. Kami mohon biarlah ada damai sejahtera Tuhan dalam hidup keluarga kami. Saling mengasihi, saling mengampuni satu kepada yang lain. Ya Tuhan, dimanapun keluarga kami berada, biarlah penjagaan-Mu nyata bagi kami. Kami juga menyerahkan hidup kami masing-masing pribadi, segala harapan kami, segala keluh kesah kami Tuhan. Kami mau bawa di dalam Engkau yang kami yakin dan percaya Engkau lahir dan hadir di hidup kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kelegaan bagi jiwa kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa mengalami hadirat Tuhan yang melegakan kami. Inilah syafaat kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Paulus melalui surat Roma pasal 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar yang diberikan kepada kita, umat-Nya yang terkasih. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan dalam amplop dan membawanya ketika kita sudah beribadah di gedung gereja kembali. Melakukan transfer dengan scan QR Code. Transfer langsung ke rekening BCA GKI Pengadilan Bogor. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Allah Bapa sumber segala karunia, setiap kali kami melihat kehidupan kami, ada tangan Tuhan yang selalu menopang dan memberkati kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami, yang boleh kami rasakan sekalipun kami masih berada pada masa sulit seperti sekarang ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami. Terimalah dan layakkanlah persembahan ini dan ajarlah kami untuk menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami juga berdoa, berikanlah hikmat bagi majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan yang baik, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Walau hidup kita penuh rintangan, teruslah berharap kepada Allah dan percayalah bahwa Ia selalu menyertai. Dialah Sang Immanuel yang memberikan kelegaan jiwa. Dialah Sang Immanuel yang menunjukkan karya nyatanya. Dialah segalanya bagi kita.
bintangnya berkaryanya, lewat langit agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari Dia Tuhan yang memberikanku, yang tak mencoba diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintangnya berkaryanya, lewat langit agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari Dia Tuhan yang memberikanku, yang tak mencoba diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Melangkahlah senantiasa di dalam naungan berkat Tuhan. Kemuliaan Bapa menjadi suluhmu di dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Bela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungimu di dalam langkah yang terjal. Hadirat Roh Kudus menjadi semangatmu di dalam merangkul dan mengasihi sesama. Dan Allah Trinitas menjadi tumpuanmu dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan selamanya.